Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di channel Tatang Official. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, perkenalkan saya Tatang, dan di video kali ini kita akan membahas seberapa penting sih seorang mentor untuk Anda yang baru memulai menulis. Simak terus setelah yang satu ini. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya ingin sedikit bercerita kepada Anda bagaimana sih proses yang saya jalani sehingga bisa menerbitkan artikel pertama saya dalam bentuk buku antologi ber-ISBN. Nah, jadi buku ini merupakan salah satu produk ya yang diterbitkan pertama kali ketika saya memulai untuk menulis. Dan di buku ini juga saya mendapatkan banyak sekali pengalaman di mana pada waktu itu harus melalui tahapan yang begitu banyak teman-teman sehingga bisa menerbitkan artikel ber-ISBN dalam bentuk buku antologi, di mana buku ini tuh banyak penulisnya. Kita di sini tuh sekitar 112 orang, dan buku ini terdiri dari dua buku, ada seri 1 dan ada seri 2. Kebetulan yang saya pegang ini adalah buku seri 1, teman-teman. Jadi di kelas pertama yang saya ikuti ini, judul yang diangkat atau tema yang kita angkat pada saat itu adalah dilema pembelajaran jarak jauh. Maka di dalam buku ini kita diberikan kesempatan untuk berpendapat terkait dengan apa yang kita rasakan pada saat mengajar daring. Ya, karena awal mula pembelajaran daring itu banyak di antara kita guru-guru di Indonesia ini memang tidak terbiasa dengan pembelajaran daring, sehingga banyak dilema yang kemudian muncul pada saat terjadinya pembelajaran daring. Nah, di buku ini diceritakan bagaimana proses pembelajaran daring itu dilakukan dan kemudian permasalahan apa yang terjadi dan solusinya apa. Nah, di dalam kelas tersebut memang ada kelas khusus yang membahas terkait dengan opini pendidikan. Jadi Bapak Ibu di situ bebas berpendapat terkait dengan tema yang diberikan dalam pelatihan tersebut, dan hasilnya itu memang dibukukan. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan seorang mentor dan menerbitkan artikel pertama kali? Jadi teman-teman, di sini saya sedikit ingin menceritakan proses yang saya jalani ketika menerbitkan artikel pertama kali, di mana pada saat itu saya sempat revisi 8 kali. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana prosesnya adalah sebelum menerbitkan artikel ber-ISBN, dan itu harus bebas dari plagiat ya. Dan alhamdulillah di kelas ini, di kelas SGSI itu saya dipertemukan dengan seorang mentor yang hebat. Beliau adalah Master Eka Wardana. Nah, buat teman-teman yang mau mencari profil dari seorang Master Eka Wardana, teman-teman bisa langsung cari di YouTube. Dan seingat saya pada saat itu pernah berkolaborasi dengan seorang guru YouTubers juga ya. Nah, jadi apa sih pentingnya seorang mentor bagi Anda yang baru pertama kali memulai untuk menulis? Jadi begini teman-teman, ketika pertama kali saya menulis, itu tingkat konsistensi kita itu sangat kurang. Dan memang pengetahuan saya pada saat itu untuk menulis itu dari nol ya teman-teman. Dan sebelumnya itu memang pernah bercita-cita bagaimana sih caranya saya menerbitkan artikel ber-ISBN. Dan kemudian pada saat itu dipertemukan dengan seorang mentor. Disitulah kemudian saya mencoba untuk mempelajari apa-apa yang harus saya persiapkan, terutama mental teman-teman. Nah, jadi saya menemukan kesan yang sangat dalam di buku ini karena ini adalah buku yang pertama yang saya hasilkan bersama dengan teman-teman soal penulis lainnya. Itu pun saya harus ikut di buku kedua teman-teman. Karena kenapa? Saya terlambat gitu ya. Terlambat dalam proses penyuntingan artikelnya, sehingga memang diharuskan masuk ke buku 2. Nah, yang saya syukur di situ adalah masih diberikan kesempatan untuk dimuat gitu. Nah, beberapa hari kemudian saya mengirim ke seorang penyunting ya, dalam hal ini Master Eka, dan 2 hari setelahnya itu ada balasan bahwa artikel Anda layak untuk dipublikasikan. Di situ perasaan saya sangat senang ya, dan merasa sangat bersyukur karena
apa yang saya impikan itu merasa tercapai gitu ya. Dan mungkin di sini juga kalau di banyak konten yang membahas tentang law of attraction mungkin tidak terlepas dari situ ya. Mungkin saya juga ke depan akan membahas bagaimana sih peran law of attraction itu dalam kehidupan kita, terutama apa yang saya rasakan sendiri. Jadi pada kesimpulannya adalah mentor itu adalah orang yang memang memberikan kita wejangan pada saat menulis, memberikan kita petunjuk, sehingga artikel yang kita buat itu layak untuk dipublikasikan. Ya, mungkin itu ceritanya ya teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.